Kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita memulai juz ke-20. Kita mulai juz ke-20, surat ke-27, surat An-Nahl. Surat ke-27, surat An-Nahl. Mulai ayat 60. Tentang kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman. Kenapa dakwah Nabi Sulaiman itu luar biasa hasilnya? Karena Nabi Sulaiman tertib sekali, disiplin sekali untuk melibatkan tentara-tentaranya. Tentaranya dari burung, dari jin, dari manusia. Yang tentara dari burung itu diabsen. Diabsen enggak? Burung-burung enggak kelihatan, ditanya, ini kemana burung busuk ini? Nah, kalau dia enggak datang, enggak ada sebab yang benar, itu akan disiksa dengan segala seperti. Atau kalau perlu mau disembelih. Iya kan? Kecuali dia punya alasan yang benar. Nah, nggak berapa lama burung-burung datang memberikan kabar apa? Dia mengetahui apa yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman, yaitu di kerajaan Sabawiyah ada ratu yang sangat terkenal, namanya Ratu Balkis. Nah, kemudian burung diutus kembali untuk kirim surat ke sana. Nah, ternyata nyebar matanya. Kemudian Nabi Sulaiman nawarkan, siapa yang bisa pindah singgah sana Ratu Balkis dari jenis jin yang sangat cerdas, sangat hebat, namanya jin Ifrit, menawarkan akan memindah istana Ratu Balkis dari sampai sana, sorga, ke depan, ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduk. Ternyata adalah yang bukti dari golongan manusia yang sangat cerdas, yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Dia sanggup memindah istana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Jadi Nabi Sulaiman itu terkejut sekali ke zamannya. Burung aja diabsen. Jadi nggak mudah-mudah meninggalkan zaman. Iya kan? Nah, kalau kita ini bisa alasan ngasih Quran kan besok masih ada hari, mundur, sudah menjelang ajal nggak bisa paham Quran 30 juz. Iya kan? Itu alasannya. Oh, besok masih ada hari, besok masih ada hari. Terus mundur begitu. Sudah terlanjur hidup 60 tahun belum paham Quran, nggak merasa menyesal. Masih bisa alasan. Masih Quran besok masih bisa. Tapi untuk minggu pagi ceria ini kan snacknya hanya pagi ini gitu kan. Nah, di tempat nasi Quran nggak ada snacknya, lebih baik cari tempat yang lain. Banyak gitu kan. Makanya mudah sekali meninggalkan memahami Quran. Kalah dengan masuk dunia. Banyak yang berasa, mumpung ini libur, ya berlibur. Padahal itu nggak jelas, punya kerjanya itu kapan itu. Tapi karena libur rame-rame, ikut libur kemana-kemana, tinggalkan memahami Quran. Padahal kalau nggak datang, yang dipahami lubang-lubang. Nanti yang pasti jalan terus kan? Ya, jadi 2 kali ikut
hari bulan nggak ikut, nggak paham kan? Nanti nggak datang berapa hari, datang lagi sekali dua kali, nggak ngerti isunya yang tidak datang. Kalau begitu maka sulit bisa jadi paham. Kenapa? Karena nggak nganggap penting yang namanya memahami Quran. Yang penting itu iso biayai zaman yang teman-teman. Padahal hidup di dunia ini sangat sebentar. Nanti kita lanjutkan di Pradana. Sekarang kita mengakhiri dulu. Bentar nanti kita ke Pradana, ke lapangan Pradana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal ardh. Amman khalaqas samawati wal ardh. Wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambadna bihi Wa anzala lakum minas samai فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
Ya, kita amati dulu tiganya. Ini ayat-ayat yang fokusnya bagaimana menyadari bahwa Allah itu Maha Mencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, dan Allah sama sekali tidak mau disekutukan dengan yang lain. Ini pentingnya mengesahkan Allah. Aman khalaqas samawati wal ardh. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, dan yang menurunkan air hujan. Ya, yang menurunkan air dari langit, maksudnya menurunkan air hujan. Ma'an batana bihi, dengan air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, kemudian ada ikonata balwajati maka natakum antum itu sajaroba. Nah, kemudian terus bisa menumbuhkan tumbuhan di kebun-kebun yang berpandangan indah, ya, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menanam itu, kalau nggak sesuai dengan sunatullah, nggak sesuai dengan kausalitas, itu ya nggak bisa tumbuh. Karena di situ Allah yang maha menumbuhkan. Misalnya, seharusnya waktu tanam itu pas musim penghujan. Tapi karena ini proyek, uang cairnya bulan Agustus, maka bulan Agustus harus ditanam. Kalau nggak ditanam nanti semua. Padahal bulan Agustus itu pas kemarau panjang, pas panas-panas. Waktu kita bertanam semua pada bulan Agustus, ya mati semua. Kenapa? Karena nggak ngikuti sunnah Allah. Kenapa? Biar sekedar memenuhi aturan proyek, tapi nggak mau ngikuti aturan. Bapak itu sering kasih nanti itu kok? Wah, mungkin gak teliti. Saya tak punya sering saya itu kenapa kok terjadi begini berulang-ulang? Ya kan? Ya. Padahal itu Allah yang menumbuhkan karena apa? Karena air hujan. Maka seharusnya kita itu kalau memahami Quran supaya bisa tumbuh itu sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum Allah. Maka musim tanam ketika turun hujan, terus ilahu ma'allah, Allah ada Tuhan selain Allah. Ini inti dari tentang kita, inti dari keimanan. Kepada Bapak Ibu, kalau keimanan kita, ketauhidan kita itu campur dengan yang lain, itu jadi tertolak seluruh amal kita, terhapus semua, tidak ada nilai pahala. Itu loh. Makanya jangan nganggap remeh yang namanya ketauhidan. Makanya kenapa Allah itu dididik Nabi dan para sahabat yang namanya membersihkan keimanan, ketauhidan selama 13 tahun periode Mekah. Ini karena betapa pentingnya ini. Nah, sekarang itu tidak begitu perhatikan yang namanya ini setiap kali terkait ini ada ilahu ma'allah. Allah ada Tuhan selain Allah. Ini kenapa berulang-ulang? Ya, karena menunjukkan bahwa manusia tetap belum menyadari tentang pentingnya mengesahkan Allah. Selalu tanya, ilahu ma'allah. Apa ada Tuhan selain Allah?
Loh, padahal sekarang itu banyak orang mempertuhankan hiburan. Karena Bapak Ibu di pusat-pusat sekarang macet semua. Pusat-pusat hiburan, tempat wisata macet semua. Kenapa tempat-tempat benar hotel itu rata-rata di atas 80% tingkat dunianya? Karena nganggap itu yang diyakini bisa membahagiakan. Misalkan bukan memahami Al-Quran, bukan mengikuti tuntunan, tapi karena dia nanti dipuji-puji oleh temannya. Ini liburnya gimana? Libur akhirat menutup tahun. Ya, di Jogja, yang dari Jawa Timur, Jawa Barat ke Jogja, bangga sekali. Yang dari Jogja, ini ke Bali. Ini kemana? Ke Makassar. Ini kemana? Ke Bandung. Bangga sekali. Nanti yang agak boros sedikit, liburnya kemana? Ke Singapura. Yang uangnya agak banyak, keliling di Eropa. Itu kan? Kenapa? Karena nggak ngerti hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Kita cuma tahu kenapa ya setiap liburan kok kota-kota wisata macet semua gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu pada katakan ailah rumah Allah. Tapi kenapa kita mempertuhankan nafsu, mempertuhankan kesenangan, mempertuhankan hiburan, sampai melupakan untuk memahami Al-Quran, nggak diprioritaskan. Coba misalnya, ayo kita sekarang fokus dulu Al-Quran. Mungkin baru waktu 2 tahun, mungkin 2 tahun setengah, tapi kita fokus. Banyak yang nggak paham ya, bentar-bentar meninggalkan, bentar-bentar meninggalkan. Kata kenapa kamu nggak main Quran? Mohon maaf ya, ini saudaranya sedang ngajur yang agak kental sedikit. Sudah nggak datang tetap hari Quran. Bisa jadi seperti itu. Maka ini ditanya terus. Ilah rumah Allah. Adakah Tuhan selain lalu kamu yang bilun? Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan. Tapi kebanyakan nggak ngerti kalau itu menyimpang. Orang banyak kok kalau yang sudah membuat ini perencanaan. Ini masih tahun 2023 akhir. Tapi kegiatan wisata tahun ini sudah dirancang dari ada yang 5 tahun yang lalu. Itu merancangnya. Karena masalah itu dibuat bagi mereka itu the first, yang pertama utama. Maka liburan tahun 2024 itu kemana? Akhir 2025 kemana? Sudah bikin. Yang tidak dibikin itu cuma kita ini hidup Al-Quran dalam waktu berapa lama. Rata-rata mereka tidak punya update. Saya tanya, Bapak Ibu sebelum ketemu saya punya tafsir nggak Al-Quran dalam berapa lama? Sebelum ketemu saya loh ya. Jujur coba, ada nggak yang punya target? Nggak ada, apalagi dulu sekarang saya pasti nggak punya target kok. Ya bisa, benar. Ya kalau nggak datang yang lain, ya ikut datang mengambil Quran. Iya kan? Ini yang menjadikan nggak akan waktu. Sebenarnya Quran itu pertama dan utama, diprioritaskan dulu. Kalau itu Al-Quran 30 juz, baru yang lain-lain. Bapak Ibu dulu hampir semua ilmuwan muslim, para ulama, para alim itu pasti Quran dulu dituntaskan 30 juz. Itu baru yang lain-lain. Sekarang orang tidak memahami Quran,
senang itu kan, ini loh, itu video-video diputar terus apa itu namanya, di forward terus itu, dari TikTok, dari YouTube itu, sampai waktunya habis untuk itu nggak sempat mengambil Quran. Banyak kan? Iya. Jadi dari satu TikTok ke TikTok yang lain, sampai nggak punya waktu mengambil. Sudah waktunya mau berangkat ke masjid aja masih sibuk ngurusin TikTok. Nanti sampai masjid juga terlambat. Oh nggak akan terlambat cuma sebentar. Iya. Padahal kalau mau liburan itu beberapa jam sebelumnya sudah datang ke tempatnya. Tapi kalau mengambil Quran itu sudah ada pun, nanti kan belum komat gitu. Ketika sudah komat, belum atapiyat akhir. Nah itu juga sulit sekali sekarang itu mencari orang Islam yang betul-betul prioritas memahami Quran. Maka dalam kamu yang diun, bahkan itu adalah kaum yang menyimpang dari kebenaran. Kenapa menyimpang? Nggak paham Quran. Kenapa nggak paham Quran? Merasa tidak perlu. Yang perlu itu biar dapat acungan jempol dari teman-temannya. Kalau hikmah hari Minggu pagi itu nanti di tempat mana, terus kirim selfie, terus semua kirim jempol itu kan. Wah itu seakan-akan dunia sudah milik dia sendiri. Padahal dunia yang sangat sebentar itu. Aman calon ardo siapakah yang menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, tempat tinggal. Waja'ala khilalaha anha, dan yang menjadikan sungai-sungai di tengah-tengahnya. Ada sungai-sungai di tengah bumi, ya kan? Itu di sebelah barat itu ada sungai Kuning. Sungai Kuning kan? Yang tembus ke Bandara Lama. Nah, di timur sana ada sungai Opa, Tepus. Itu nanti sungai yang dekat lapangan tempat pengajian itu. Opa, ya kan? Nanti ke barat ada sungai yang panjang, namanya Sungai Progo. Nanti ke timur ada sungai panjang, namanya Sungai. Ya dikasih nama Bengawan Solo. Ini alam berbeda. Waja'ala khilalaha anha, dan di sela-sela bumi itu ada sungai. Maka dulu sungai yang besar itu sebagai transportasi, karena belum dibuka jalan raya. Transportasi ke pedalaman melalui sungai. Ya di Kalimantan, ya di Sulawesi, ya di Sumatera, ya di Jawa. Dulu sekian ratus tahun yang lalu. Waja'alaha rawasi, dan yang menjadikan gunung-gunung yang kokoh menjadi ini. Rawasi yang kokoh menjadi apa itu? Menjadi pakunya bumi, menjadi pasak bumi. Tapi di sini masalah bainal bahro ini hajizah. Nah, yang menjadikan tadi di sela-sela tadi ada sungai, ada gunung yang pasang. Kemudian Allah menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Pemisah dua laut ini, ya, sebagian besar air laut itu asin, terasa asin. Tapi ada sebagian air laut yang tawar dan menyegarkan. Itu tidak campur. Itu bisa kapal sungai besar dari daratan itu sampai menjorok ke tengah laut, airnya masih tawar, masih menyegarkan. Itu kalau nggak pintar, dilihat dengan mata telanjang, nggak kelihatan bedanya.
Tapi yang ahli kelautan yang menekuni itu langsung ketawa, di mana saja yang ada itu. Mereka menekuni itu, ngerti. Maka di sini Allah berfirman, wa ja'ala bainal tamraini hajiza. Dan Allah yang menjadikan pembatas di antara dua jenis air laut. Ada satu jenis air laut yang asin, ya, yang penuh dengan kapal. Begitu mengenai besi, berapa minggu terus bisa kena kapal. Tapi ada di laut yang airnya tetap tawar dan menyegarkan, seperti air di sungai. Nah, terus ilah Allah. Apa masih ada Tuhan selain Allah? Allah nggak menciptakan dunia kita. Ya, coba kalau misalnya di proyek bikin sungai, itu sungai Gindor dari Merapi sampai ujung sana perlu biaya berapa? Kalau mau bikin loh ya, mahal kan? Atau bikin proyek seperti ini, bikin Bengawan Solo, itu berapa puluh triliun belum tentu bisa jadi. Tapi ini Allah yang menjadi. Apa tadi yang mentakjubkan? Jumlah jenis air di laut kok tidak campur, kok tetap ada air yang tawar, jernih dan menyegarkan. Mereka tetap tidak percaya masih ada Tuhan selain Allah. Jadi ini ditemukan bukti begini. Kalau terus tanya, apa masih ada Tuhan selain Allah gitu? Itu caranya begini. Yang katanya, adilah rumah Allah. Bahwa tarwil layak lamu. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui. Kenapa tidak mengetahui? Itu orang sekarang itu modelnya buku macam-macam dibaca. Itu kalau dibaca, yang tidak dibaca sungguh itu hanya Quran. Banyak kan profesor, doktor, paham buku ini, ahli ilmu ini, yang tidak cuma Al-Quran. Ngeri kan? Ngeri. Kalau mempelajari ilmu yang lain itu mau sampai Amerika, sampai Australia, mau Singapura, mau sampai Belanda, Jerman, Prancis, nggak kenal waktu, ringan saja. Tapi nek memahami Quran, rumahnya jejer di masjid, nggak merasa perlu. Jejer di masjid itu. Terus maka bergengsi, itu cepete anak bini sore, aku ilmu udah sampai Jerman. Ada sampai jejer apa? Ya, sudah sampai Italia, sampai Prancis. Itu apa? Nggak ada apa-apa. Kenapa begitu? Karena berbeda keyakinan. Karena berbeda keyakinan menentukan mana yang nggak penting, mana yang tidak penting. Maka Allah menekan di sini. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui, layak lamun, walaupun merasa pintar sekali. Dokter di bidang ini, ahli ini semua dipelajari. Yang tidak ditekuni hanya Quran. Ditanya kenapa menentukan? Sambil lalu nggak apa-apa. Disambi-sambi kok bisa. Ternyata sampai ajar datang tetap nggak jadi prioritas. Banyak nggak yang demikian? Jangan-jangan kita termasuk yang itu. Aman yujibul mudhara idza da'a. Siapakah yang mengabulkan doa ketika orang dalam kesulitan apabila manusia berdoa kepada Allah? Tanya, kalau manusia dalam kesulitan kemudian berdoa, siapa yang memperkenankan, siapa yang mengabulkan doa itu? Wa yahsibu su'a wa yas'aluhum ulama al-am.
Dan siapa yang menghilangkan kesusahan, banyak si khusyuk yang menghilangkan kesusahan ini siapa? Ya kan? Kan dikisahkan kan di dalam Al-Quran suatu ketika yang namanya Nabi Yunus, saking umatnya itu sulitnya setengah mati di dakwah. Ya, sampai Nabi Yunus itu. Terus Nabi Yunus ingin pergi, mau naik kapal. Ternyata kapal itu diundi sampai 3 kali, yang keluar kok namanya Yunus terus. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut, terus ditelan ikan. Benar-benar tak tobat pada Allah. Wis tobat tenangan ini. Di kegelapan berlapis-lapis, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan, itu kan? Kesempatan tobat ini itu oleh ikan paus, Yunus dilemparkan ke daratan dalam keadaan sakit. Dan ternyata di dekat itu ada pohon yang besar, yang rindang, yang ketika dimakan oleh Yunus bisa menyembuhkan. Lah berapa lama pohon itu mati? Nabi Yunus gelornya setengah mati. Ini pohon yang bisa menyembuhkan kok mati. Allah tegur, Yunus, kowe ini ngoteh, kowe nandur yora, ngopeni yora, nyirami yora. Kowe kali ngepetik buahe, bareng pohon mati kok kowe gelo. Aku ki sing nandur, sing ngopeni, aku gak gelo. Lah kok kowe kali berhasil kowe gelo. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya supaya manusia itu sadar bahwa sebetulnya itu semuanya dari Allah. Itu maka disebutkan banyak si khusyuk, banyak salah dukung ulama Allah yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemarin kan kisahnya itu ketika Nabi Sulaiman apakah ternyata informasi dari burung buduk itu benar. Malah kenapa burung buduk nggak jadi disiksa, nggak jadi disembelih? Karena burung buduk bawa kata-kata penting. Kenapa di Sabah sana dan Sabah iya? Nah, itu ada Ratu Balkis. Siapa yang bisa mendatangkan ke sini? Oh, jadi jenis jin merasa hebat sekali. Kamu sanggup mendatangkan sebelum Nabi Sulaiman berada di tempat duduknya. Oh, karena sangat hebat dengan manusia. Ada manusia yang sangat cerdas memahami kita, memahami wahyu. Sanggup apa? Mendatangkan istana Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman terbit matanya. Ini kenapa manusia Allah berkata sebagai wa yaj'aluhum khulafa'a. Allah menjadikan manusia berkhalifah di muka bumi. Mana pada kita? Bapak Ibu pernah nggak lihat anak kecil yang kemudian ngulur-ngulur sama ngulur macan, ngulur harimau? Pernah lihat nggak? Atau di TikTok gitu? Iya kan? Terus padahal biasanya harimau itu menerkam orang kan? Ini anak kecil mulus mulut harimau. Nah, ada juga kan itu, misalnya orang bisa naklukkan gajah, itu di Kabas di Sumatera. Jadi manusia itu diberikan berbagai macam kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Tapi seringkali kecerdasannya dibuang oleh pada
Allah untuk berbuat mungkar, berbuat kerusakan. Maksudnya beri kecerdasan sampai kamu membuat senjata ini, membuat virus ini, malah dibunuh manusia yang lain. Ini kan penyalahgunaan ya. Nah itu kalau kecerdasan dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Dan Allah kata lagi, ilahu ma'allah. Coba tadi, kalau kamu dalam kesulitan, kamu mohon pada Allah, Allah kabulkan, Allah hilangkan kesulitan, terus kamu dijadikan pelipur di muka bumi. Masih ada Tuhan selain Allah, masih mensekutukan Allah, kok tega-teganya gitu loh, kok tega-teganya ada sesembahan selain Allah. Sekarang itu sudah ngetrend, sebenarnya kok. Kalau ingin jabatan tertentu, nanti berkunjung ke sini. Ya kan? Ada yang ingin jadi DPR RI, ada yang ingin jadi DPRD, ada yang jadi presiden, ada yang ingin jadi rektor, seperti ini. Bahkan ada yang ingin jadi RT pun juga datang. Karena merasa bergengsi. Nah, kenapa dengan qalilan ma tadhakkarun? Amat sedikit dari kamu yang mengingatinya, yang sadar. Loh, semua bukti sudah harus dulu, ternyata kok masih amat sedikit yang sadar. Kebanyakan manusia masih tidak menyadari. Kecuali nanti ketika menjelang ajal datang, itu betul-betul udah tobat semua, tapi juga tidak ada gunanya tobatnya. Ini terlalu banyak cerita, katanya baru sedikit. Memang khusus akhir tahun banyak cerita pun. Kita baca selanjutnya. Nanti dikira pengajian bukan masuk Quran, pengajian cerita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Wa man yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih. Wa man yursilur riyaha busran baina yaday rahmatih. Ailahum ma'allah. Ilahum ma'allah. Ta'ala Allahu amma yusrikun. Amma yabda'u khalqa thumma yu'idu. Wa man yarzuqukum minas samai wal ardh. Ilahum ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi la ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal
illallah wa ma yashuruna ayyana yub'atsun wa ma yashuruna ayyana yub'atsun baliddaraka ilmuhum fil akhirah balhum fi sakkin minha balhum minha ya kita pahami ayat 63 kama yahdikum bi dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang menunjuki kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, yahdikum yang menunjuki kamu ya di kegelapan di daratan dan lautan, yang menunjuki kamu siapa? Dulu itu orang bepergian itu bisa menggunakan petunjuk itu melalui berbagai macam jenis bintang. Ada bintang di atas. Oh ini posisinya di sana. Oh berarti ini sekitar sekian tahun ke sini. Itu di lautan juga begitu, di daratan juga begitu. Sebelum teknologi canggih ditemukan oleh manusia. Bahwa yusilur riya kabusrom baina yadai rahmati. Siapa pula yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Yang maksudnya datang rahmatnya itu apa? Datang rahmat itu maksudnya air hujan. Air hujan itu sebagai rahmat. Air hujan itu bisa turun di atas daratan karena awan yang laut kena sinar matahari kemudian menguap dan itu terbawa oleh angin, terbawa angin di atas daratan kemudian turun hujan. Itu maksud dari potongan ayat ini. Nah, setelah begitu tanya lagi, ilahu ma'allah. Masa iya sih kami masih menyembah selain Allah gitu? Ta'alallahu amma yusriku. Allah yang maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Coba Bapak Ibu, ini kalau saya sudah merencanakan itu di gedung baru. Nanti kalau perlu kita fokus bagaimana cara membantu Quran. Termasuk ini kita mulai dari ayat 60 tadi. Itu setelah ilahu ma'allah. Ini ayat 60, 61, 62, 63, 64, 65. Selalu sebelum terakhir ada kata ilahu ma'allah. Apa ada sembah selain Allah? Lah yang pertama diakhiri balhum qamu ya'dilu. Kebanyakan manusia menyimpang. Terus ayat 61 diakhiri bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terus di ayat 62 qalilan ma tadakkarun. Sangat sedikit orang yang menyadari. Terus di akhir ayat 63 ta'alallahu amma yusriku. Maha suci Allah paling Allah dari seluruh yang disekutukan. Terus di akhir ayat 64 qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba datangkanlah, tunjukkanlah bukti jika kamu bukan orang-orang yang benar. Ini tuh luar biasa susunannya itu.
Indahnya itu bersahabat demikian terus begitu. Makanya kenapa orang-orang Arab yang sastranya sangat tinggi, yang ahli syair, ahli puisi, itu begitu mengetahui mendengarkan kehebatan susunan Al-Quran, itu banyak yang langsung tersungkur sujud menurut agama Islam. Nah kita itu kalau berkali-kali nanti muncul itu indah sekali. Karena apa? Sebelum terakhir sampai berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 ayat. Selalu sebelum terakhir Allah bertanya, Ailahu ma'allah. Itu bukti dulu gini itu tanya, apa ada sebagai Allah? Lalu ditutup. Nah, tapi kok kebanyakan manusia nyimpang ya? Jangan mulut. Kenapa satu? Jadi kebanyakan manusia kok tidak mengetahui. Yang akan datang dua, sedikit sekali manusia yang menyadari. Di akhir ayat 63, Ta'ala an majusriku, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah dari seluruh yang disekutukan pada Allah. Terus yang di ayat 64, Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkanlah bukti jika kamu orang-orang yang benar. Tapi semuanya Allah dengan buktinya. Allah mengatakan setelah ini, tirik-tirik itu bertanya, apa masih ada sebagian Allah? Nah, tapi kebanyakan manusia kok nyimpang, kebanyakan manusia kok gak tahu, kebanyakan manusia kok tidak menyadari. Allah maksudnya dari apa yang disebutkan. Coba tunjukkan kepadaku jika kamu orang-orang yang benar. Luar biasa bahasa Quran. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita sampai ke situ, rampung juz 20. Jadi mas kalau ingin mendalam sampai ke situ. Oke. Jadi yang 64 itu aman yang bergabung kalau tumma yuhidu. Siapa yang menciptakan manusia dari permulaan pertama, dari Adam alaihissalam kemudian Hawa, kemudian mengulangi ciptaannya lagi. Siapa yang memberikan rezeki kepada manusia dari langit dan di bumi, termasuk seluruh binatang, burung, dapat makan minum gitu. Makanya kalau petani nanam tanaman sebagian dimakan makhluk yang lain, itu kalau diikhlaskan itu sedekah. Ya kan? Ya. Kalau diikhlaskan lu ya. Tapi dimakan burung perit sedikit itu tiap-tiap ngeni burung perit terus. Ya nggak masuk sedekah. Nah setelah begitu, nah Allah tanya lagi, Ilahu ma'allah, kulhatu burhanakum kuntum shodiqin. Terus ayat 65, Kul ya'lamu ma fis samawati wal ardh, al-ghaib illallah. Juga katakan, siapa itu yang ngerti semua yang ada di langit di bumi, semua rahasia, semua yang itu, siapa yang tahu? Gak ada kecuali Allah. Juga illallah. Nabi saja kalau nggak diberitahu oleh Allah, dia nggak ngerti. Tapi kenapa sekarang banyak orang Islam yang lebih percaya pada para nurban, para dukun dan para firman Allah? Karena orang mencari gampangnya, cari yang instan. Kalau orang perlu waktu lama, apalagi di dalam jurus itu kan, nggak sabar. Eranya karena sudah era serba instan. Karena akibat dari makan mie, maka sampai apa? Coba, mau ngerti siapa itu yang mengikat semua rahasia di langit di bumi? Gak ada kecuali Allah. Karena yasmuruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Kebanyakan orang merasa akan hidup selama-lamanya, sudah merencanakan nanti akhir tahun 2003 itu partisipasi di akhir 2024 akhir ke wisata ini sampai 2030.
Ternyata baru pertengahan tahun 2023 sudah ajal dapat. Merencanakan tetap di sana, malah sudah mulai disiksa di kubur. Gara-gara tidak mau memahami Al-Quran. Maka wama yasmuruna ayyana yub'atsun. Karena manusia itu tidak nyadari kalau nanti akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Ini rencana nanti yang akan inti yang akan kami sampaikan di lapangan perantaraan. Tapi tidak ambil dari ayat ini. Ya, tapi maknanya bagaimana kita memaknai hidup jadinya begini, gitu kan? Balidzaroka ilmuhum fil akhirah. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat itu tidak sampai sedikit sekali. Bahkan apa itu? Balhum fisak minha. Mereka itu ragu terhadap kehidupan akhirat. Kenapa kok manusia dikatakan sedikit sekali memahami tentang akhirat? Kenapa dikatakan mereka ragu kalau ada hari kembali ke akhirat? Karena itu jenis-jenis manusia yang tidak mau memahami Al-Quran. Kalau manusia kan pasti yakin, gitu kan? Maka balhum hingga amun, kebanyakan dari mereka lebih dari mereka itu buta daripadanya, ngaku. Yang buta bukan mata fisik, yang tidak mendengar bukan telinganya, tapi adalah mata hati. Itu yang tidak bisa menerima kebenaran. Oh, ternyata sudah suruh. Jadi pagi ini sampai ayat 60. Insya Allah besok pagi dilanjutkan ayat 67. Nah, nanti setelah selesai sholat subuh, Bapak Ibu yang mau menyempatkan kita bersama-sama ke lapangan Prambanan sebelum jembatan Kali Umat belok kiri. Saya kata lapangannya di situ. Oh ya, diingatkan juga bahwa gedungnya itu selama 1 minggu dikerjakan lagi, maka penuh debu semua. Itu disarankan itu dipel dulu, cuma dibersihkan pakai air. Maka kalau bisa nanti mungkin para tolong Pak Karyo, Pak Budi, Pak Surya, Pak, kalau bisa setelah pengajian dari Prambanan mungkin bisa dulu kalau tempat pengajian itu. Ya nanti sore sudah kering, sore tinggal nenek kasar. Jadi dia. Demikian nanti lebih jelasnya saya kira sudah ada yang sudah ini. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa menunjuk kita semua. Semoga Allah senantiasa untuk memberikan kepada kita semua. Sampai ketemu nanti kita akan bersama dengan bacakan dalam yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.